Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Alvina Jelvia sebagai moderator perwakilan kelompok. Di sini saya dan teman-teman sekalian akan menjelaskan sebuah kasus studi, yaitu membuat sebuah aplikasi toko alat tulis sederhana menggunakan Visual Basic 2010 dan Database Access yang disusun oleh Hidayat Ansari Lubis, Reza Sandia, Putri Sintiawati, Apriliani, Alvina Jelvia, dan Silvi Anjeliani. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari judul besar kita. Di sini ada latar belakang. Latar belakang ini berisi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi pada saat sekarang ini, kehadiran komputer terasa sangat membantu manusia untuk menyelesaikan segala pekerjaannya. Kecanggihan komputer membuat pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Pada saat sekarang ini, teknologi komputer sudah berkembang dengan sangat cepat, baik dari segi perangkat lunak maupun perangkat keras, diikuti dengan semakin banyaknya penerapan komputer di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Putri Sintiawati. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Alvina. Di sini ada rumusan masalah. Dari uraian latar belakang dapat diambil rumusan masalah. Apakah dengan dibangunnya sistem berbasis komputerisasi dapat membantu pengolahan data barang pada toko alat tulis menjadi lebih efektif, dan apakah dengan aplikasi tersebut mampu mempermudah pekerjaan di toko tersebut. Selanjutnya ada batasan masalah. Mengingat begitu luasnya permasalahan yang timbul dalam penulisan tugas akhir ini, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, sistem database ini hanya berfungsi untuk mempermudah dalam pendataan barang sehingga menjadi lebih cepat dan efektif. Yang kedua, sistem yang dibangun hanya untuk mencatat data dari toko alat tulis tersebut. Yang ketiga, database yang digunakan adalah Microsoft Access. Yang keempat, aplikasi yang dibuat menggunakan pemrograman Microsoft Visual Basic 2010 dan Microsoft Access. Yang kelima, data diambil dari toko alat tulis tersebut. Lalu ada tujuan penelitiannya. Tujuan dari penelitian adalah membuat aplikasi sederhana yang lebih efektif dan efisien dalam pendataan barang di toko alat tulis tersebut. Ada juga manfaat penelitiannya, yaitu pertama, dapat membantu mempermudah pemilik toko alat tulis dan dalam mendata barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, membantu pemilik toko dalam mengkomputerisasi sistem pendataan barangnya. Lalu landasan materi akan dijelaskan oleh teman kita, Reza Sandia. Oke, terima kasih Putri Sintia. Saya akan melanjutkan materi tentang landasan materi. Koneksi Visual Basic dan database Microsoft Access. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi bagi para user. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi pendekatan database. Untuk menghasilkan sebuah database, suatu data mempunyai jenjang atau tahapan prosesnya, dimulai dari karakter, item data, record, dan kemudian database. Dan ada juga perancangan program pada Visual Basic
Visual Basic digunakan sebagai penghubung antara user dengan database serta memberikan antarmuka yang lebih menarik pada user dalam mengakses suatu sistem informasi database, sehingga dapat mempermudah user dalam mengakses suatu data yang diperlukan. Dan ada juga konsep dasar pembuatan database. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan sedemikian rupa tanpa adanya redundansi atau perulangan yang tidak perlu. Database terbentuk dari sekelompok data-data yang memiliki jenis atau sifat yang sama. Contohnya, data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah, data karyawan, dan lain-lain. Untuk dapat membuat suatu database yang baik, diperlukan suatu rancangan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Apriani. Selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan, dan penambahan data. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Dari pengertian di atas dapat simpulkan bahwa aplikasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan, dan penambahan data. Kemudian selanjutnya penjualan. Penjualan adalah suatu usaha dilakukan untuk memasarkan barang atau jasa suatu badan atau perusahaan atau distributor kepada konsumen yang memiliki kepentingan atas barang atau jasa tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut. Dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Selanjutnya yaitu analisis dan perancangan sistem. Analisis sistem merupakan penjelasan tentang program aplikasi yang dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang akan dirancang. Untuk memperoleh suatu kesimpulan dari hasil pengumpulan data, maka dilakukan analisis terhadap semua data yang terkumpul. Sistem ini dapat mempermudah pekerjaan manusia, khususnya pada persediaan barang, sehingga dapat mengefisiensikan waktu. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data yang digunakan. Data login merupakan data pertama yang terlebih dahulu dilakukan fungsinya untuk melakukan akses pada sistem yang dibuat. Kemudian ada data barang untuk data persediaan barang tersisa. Sistem inventory yang akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan Microsoft Excel sebagai database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Sylvia Angelina. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Apriani. Kebutuhan pembangunan sistem. Untuk membuat sistem inventory ini, penulis membutuhkan dan menggunakan beberapa spesifikasi dari perangkat lunak dan perangkat tertentu. Berikut kebutuhan spesifikasi perangkat lunak yang penulis gunakan ada sebagai berikut. 1. Windows 8.1, 2. Visual Studio 2010 Professional, 3. Microsoft Access. Rancangan sistem. Rancangan adalah salah satu langkah untuk memberikan gambaran secara umum kepada pengguna tentang sistem yang diusulkan. Rancangan memiliki tujuan untuk menentukan kondisi akhir yang diharapkan dari perangkat lunak yang akan dibangun dan merumuskan cara yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil tersebut. Program diharapkan dipergunakan oleh berbagai kalangan. Rancangan sistem dipergunakan untuk menyajikan sebuah program menjadi sebuah sistem yang dapat menjadi aplikasi yang mempermudah kerja manusia.
Berikut ini beberapa perancangan yang dilakukan agar sistem dapat berjalan. Ya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari materi kita di atas yaitu berdasarkan proses perencanaan hingga implementasi sistem, maka sebagai penutup laporan penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan pengguna dalam pendataan barang yang masuk dan barang yang keluar di toko alat tulis tersebut. Kedua, dengan menggunakan sistem ini, kesalahan dalam penginputan data yang selama ini masih manual dapat diminimalkan. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini, pengolahan data barang di toko alat tulis dapat terkomputerisasi dengan baik dan menghasilkan laporan data barang yang masuk dan barang yang keluar secara cepat dan akurat. Yang terakhir ada saran, dalam mengakhiri penulisan tugas akhir berikut ini menguraikan beberapa saran antara lain yang pertama, hendaknya program yang dibuat dapat dikembangkan lebih lanjut terutama pada sistem database-nya agar sistem dapat berjalan secara klien atau server. Yang kedua, hendaknya pembuatan file cadangan dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat penting untuk mencegah kemungkinan data yang telah disimpan hilang atau rusak. Sekian materi dari membuat aplikasi toko alat tulis sederhana menggunakan Visual Basic 2010 dan database aksesnya. Selanjutnya kita akan membuat database-nya dengan menggunakan Visual Basic 2010 dan database akses. Kita akan menyimak sama-sama untuk pembuatan Visual Basic-nya. Di sini kami akan membuat database penjualan menggunakan Visual Basic dan juga Microsoft Access. Pertama kita di sini buat dulu foldernya buat tugas kelompok Visual Basic. Ya. Lalu kita buka Microsoft Visual Studio-nya. Kalian bisa gunakan Visual Studio 2000 berapa saja ya. Lalu kita new project. Kita buat di sini aplikasi toko alat tulis. Oke. Lalu untuk memastikan file kita letaknya di mana, kita bisa buat di sini. Tugas kelompok nih ya. Select folder, save. Nah, yang pertama tuh kita mau buat from login. Oke, di from login ini kita sediakan ada labelnya. Kita buat di sini. Lalu di bawahnya dibuat alamat aja ya. Lalu kami bebas membuat apa. Lalu yang di sini kita mau buat ini.
Lalu di sini buat password. Lalu ada 2 text box. Text box ini. Ya. Copy paste biar lebih cepat. Baru ada 2 button. Kita atur isinya. Ini kayaknya terlalu besar ya. Username. Lalu kita nanti teksnya jadi ini login ya. Yang satu lagi cancel. Lalu ini text boxnya kita beri nama. txt user. Pembawanya kita beri nama txt password. Pembawanya kita buat btn login. Baru button satu lagi kita buat cancel. Oke. Ini bisa kalian beri warna ke API, kalian mau warna apa ya. Oke. Biar lebih menarik. Oke. Lalu kita buat project buat form 2. Ini kita begini. Lalu kembali lagi ke form 1. Kita mau buat codingannya ya. Ini biar tampilannya dia ke tengah. Kita buat ini start position, posisi, center screen. Oke, kita tes ya. Nah, ini tampilannya ada di tengah ya. Kan kita mau ngisi username, password. Jadi kita ini harus buat codingan di button login ya. Kita klik 2 kali pada button login, lalu buat codingannya itu kita if ya. If txt user .text sama dengan kalian bebas mau buat usernya itu apa ya. Ini aku buat user 1.
jangan user admin, lalu and kita mau buat tuh pasportnya admin juga ya. Dan langsung buat bawahnya from 2 dot show as. Ini from 2 show ini maksudnya kita setelah button login diklik, dia langsung mengarah ke from 2 ya. Tampilan ini nanti akan muncul. Oke, kita lanjut else and escape box. Kita buat username atau password salah. Oke, and if kita coba ya, jalankan. Kita isi tadi password admin, usernya admin, passwordnya juga admin, ya. Lalu kita tes login. Nah, udah bisa nih ya, kita tampil from 2-nya. Oke, kita kan mau kembalikan cancel, dia belum bisa karena kita belum buat codingannya. Oke, kembali. Kita balik ke from 1, kita klik 2 kali pada button cancel. Kita buat aja di sini close. Oke, ini tadi from 1-nya button cancelnya udah kita buat ya. Ini kita tes jalankan lagi. Kita cancel. Udah bisa ya dia kembali. Lalu kita desain dulu from 2-nya. Kita di sini buat gunakan label. Kita pakai beberapa label sekali. Di sini kita juga gunain menu. Ini ya, kita gunain menu strip. Ini kita buat kerjaannya menu. Lalu di bawahnya ini kita buat bebas, kalian mau buat apa aja. Ini karena tampilan from 3-nya kita mau buat kasir, kita buat di sini menu kasir. Oke, ini kita edit bebas, kalian mengedit apa. Nah, di sini bisa kalian desain sekalian ya. Kita buat project 3 juga, install Windows 3. Oke. Di from 2 ini kita mau buat codingan, di klik 2 kali pada menu kasir. Ini kita buat from 3.show.
Oke, kita tes ya. Untuk tadi admin, pasportnya juga admin. Kita login, kita klik untuk pasir, dah. Ini from 2-nya, kita buat di sininya ke tengah ya. Start posisi enter screen. Oke. From 3-nya juga. Oke. Kita selanjutnya tuh akan membuat Microsoft Access-nya, membuat database-nya. Kita buka di bin depan. Dan new Microsoft Access Database. Kita buat di sini database. Nah, klik 2 kali. Oke. Selanjutnya kami di sini sudah membuat suatu database dengan nama databaseku ya. Kita membuat tabel barang di sini. Di sini ada kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan barang. Di sini udah kita isi ya. Kita sudah nyimpannya nih tadi di tugas kelompok Visual Basic, aplikasi toko alat tulis, di bin debug ya. Oke. Nih. Lalu kita buka Visual Studio. Kita buat from 3-nya. Oke, selanjutnya kita mau desain from 3. From 3-nya. Kita tambahkan satu label. Dan jadi ya. Oke. Nah, kita ini kita ganti warnanya jadi putih. Oke. Oke, kita beri nama masing-masing toolbox. Sini namanya kita buat txt kode. Sini kita buat txt nama. Dan di sini juga kita buat txt harga. Sini kita buat
txt jumlah. Di sini kita buat lagi txt satuan. Bukan txt nih. Pembubak tmb satuan. Lalu ini kita buat button. 4 button ini kita ganti namanya jadi btn input. Button kedua kita ganti namanya jadi btn get. Button ketiga kita ganti jadi btn hapus. Button keempat kita ganti jadi btn tutup. Dan ini data grid view. Di sini tadi labelnya ada 3 text box, ada 4 button, 1 combo box, dan 1 data grid view. Setelah itu kita akan membuat codingan dari form 3 ini. Seperti ini. Kita udah mengkoneksikan database akses kita ke Visual Basic kita. Ini. Tadi database kita dengan nama databaseku datasystem.db. Dengan tabel namanya tabel barang. Lalu kita coba jalankan. Di sini kita tadi bisa memasukkan username-nya admin dan password-nya admin. Lalu login. Lalu menu, klik menu kasir, beralih ke bagian kasir, dan kita di sini bisa memasukkan barang. PS harganya Oke, di sini dia sudah bertambah. Lalu button input sudah bekerja. Di sini kita mau edit BRD. Di situ HPS tadi ya. 007-nya. BS kita ganti jadi win pen 150.000. Oke, udah. Lalu kita buat button hapus. Di sini button edit sudah bekerja, lalu kita buat button hapus. Kita coba button hapus. 007 win pen jumlahnya 12. Kita hapus. Yakin akan dihapus? Yes. Oke, terhapus. Button tutup juga udah bekerja. Oke, di sini. Berikut ini tadi ya codingannya. Jika button input diklik, maka dia akan kita buat seperti ini. Dan ini juga ya button-button selanjutnya. Oke, sekian. Itu saja cara pembuatan database penjualan sederhana dari kelompok kami. Bila ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih.